welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku akan membuat video lanjutan dari video sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Ya, itu bisa membangkitkan semangat aku buat menambah videonya. Nah, untuk kali ini aku akan membuat video lanjutan untuk dari video sebelumnya. Oke teman-teman, kabar gembira nih buat teman-teman semua bahwa pengumuman pendaftaran PKPI gelombang 1 untuk tahun 2024 telah dibuka. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum memiliki kesempatan untuk mengikuti PKPI dan ingin mencoba peruntungan di tahun ini, sabi banget ya. Ayo merapat semuanya buat mendengarkan beberapa hal yang mungkin bisa mempermudah teman-teman ya. Sebenarnya mengenai pendaftaran PKPI ini sedikit banyak sudah aku bahas ya teman-teman di video sebelumnya, bisa teman-teman buka kembali. Nah, untuk saat ini saya cuma akan meng-highlight beberapa hal yang menurut aku penting untuk teman-teman perhatikan agar bisa mempermudah proses pendaftarannya teman-teman. Untuk yang pertama adalah tuition fee. Kenapa kok aku menganggap tuition fee ini penting? Karena sebenarnya meskipun ada tuition fee yang akan dibayarkan oleh Dikti, tetapi tuition fee ini juga ternyata memiliki batasan yang bisa dibayarkan oleh Dikti, teman-teman. Apalagi kita ketahui bahwa untuk tujuan Eropa, nah rata-rata tuition fee-nya lumayan ya teman-teman. Kasus dari beberapa teman yang aku tahu, tuition fee-nya itu bisa sekitar 70-80 juta. Ya mungkin tergantung dari universitas atau negaranya juga ya, tetapi kisaran sekian. Nah, dari Dikti itu sendiri biasanya akan meminta teman-teman untuk melakukan negosiasi dengan pihak universitas tujuan untuk melakukan pengurangan tuition fee. Nah, aku juga nggak tahu ketika tuition fee ini bisa diubah atau tidak, itu berpengaruh terhadap kelulusannya teman-teman atau enggak ya. Tetapi yang kasus yang aku tahu di teman-teman yang seangkatannya aku, tuition fee ini berhasil mereka turunkan dan akhirnya bisa untuk berangkat. Beberapa teman-teman juga itu mengalami penurunan, tetapi ada juga beberapa yang mensubstitusi pokoknya akhirnya tuition fee-nya itu diambil dari uang penelitiannya dia gitu. Nah, jadi teman-teman harus memperhitungkan juga nih tuition fee. Oke, yang kedua adalah visa. Nah, visa ini adalah hal yang tidak boleh teman-teman remehkan sama sekali ya. Seperti yang kita ketahui, teman-teman tidak bisa masuk ke negara orang tanpa adanya visa. Nah, pengurusan visa ini tentu tidak mudah, melainkan teman-teman harus mengirimkan berbagai macam berkas yang kemudian melalui persetujuan duta besar dan segala macamnya, sehingga akhirnya teman-teman diizinkan untuk masuk ke negara tersebut. Khususnya yang tujuan Eropa, untuk visanya tolong dipersiapkan dengan sangat ataupun lebih awal. Kenapa? Pengurusan visa ke Eropa menurut aku tidak mudah ya. Beberapa temen yang aku lihat pengurusan visanya itu cukup panjang dan itu tergantung negara. Ada yang negara bahkan untuk pengurusan visa membatasi seberapa bulan baru bisa keluar, kemudian berbagai macam berkas yang harus dikirimkan, kemudian juga ada yang pengurusannya sangat alot. Nah, ini sangat susah ya teman-teman. Kita tidak bisa menyepelekan ini sama sekali, karena bahkan ada teman-teman yang bisa dibilang negaranya dekat dari kita tapi ternyata pengurusan visanya sangat susah. Dan juga apalagi untuk tujuan Eropa yang butuh waktu berbulan-bulan untuk visanya bisa terbit. Selanjutnya untuk teman-teman tujuan Jepang, perlu kita highlight ya teman-teman, meskipun pengurusan visanya relatif lebih cepat yaitu cuma 3 hari, tetapi salah satu syarat pembuatan visa itu adalah memiliki COE atau Certificate of Eligibility. Nah, Certificate of Eligibility ini bisa didapatkan dari apply-nya itu
2 bulan sampai 5 bulan. Jadi sama aja ya teman-teman. Tetapi untuk pengurusan COE ini sepertinya ada beberapa cara, dan khusus untuk student kayaknya itu jauh lebih mudah, dan bahkan sepertinya di setiap kampus itu memiliki bagian sendiri yang akan membantu mahasiswa tersebut untuk pengeplaian COE. Nah, karena untuk di kasus aku, kebetulan aku adalah tujuan Jepang, COE ini dibantu oleh student support yang ada di universitas tersebut, sehingga dari universitas tersebut cuma meminta berbagai pemberkasan yang kemudian saya kirimkan melalui email, dan menunggu sekitar 2 minggu dan COE-nya keluar. Dan saya rasa untuk pembuatan COE melalui student support ini atau yang dibantu universitas itu dia lebih cepat dibanding pembuatan COE yang lainnya. Karena misalnya ketika kita lihat di website-website, pembuatan COE ini cukup lama dan juga pemberkasannya relatif lebih lama pula. Oke, selanjutnya adalah highlight yang ketiga, adalah SP Setnek. Nah, kenapa SP Setnek ini penting? Karena SP Setnek ini bisa dibilang surat tugas teman-teman dari negara untuk perjalanan luar negeri. Nah, untuk pengappaian SP Setnek ini biasanya dilakukan oleh universitas, dan itu juga memiliki waktu yang lumayan panjang. Jadi, setelah di-apply harus menunggu persetujuan dari Kementerian Luar Negeri, dan pemberkasannya pun lumayan banyak. Jadi untuk pengappaiannya harus memiliki sederet pemberkasan yang nantinya akan dicek satu persatu. Nah, yang paling penting dalam SP Setnek ini, pastikan semua pemberkasan teman-teman yang memiliki tanggal itu harus sama semua. Jangan sampai misalnya contoh tiket pesawat keberangkatan, teman-teman menulisnya tanggal 20, tetapi tiba-tiba di schedule teman-teman atau di timeline teman-teman itu mulainya tanggal 25. Nah, itu bisa menghambat teman-teman menghambat penerbitan SP Setnek-nya teman-teman, sehingga biasanya itu dikembalikan lagi, kemudian akan direvisi. Nah, selanjutnya untuk timeline juga itu perlu diperhatikan bahwa jangan terlalu mepet menurutku ya, karena itu juga terjadi di aku kemarin. Karena aku membuat timelinenya itu sangat mepet, sehingga ketika ada misalnya faktor X ya yang akhirnya memperlambat semua pemberkasan dan segala macamnya, itu akhirnya akan mundur. Dan alhasil apa? Aku harus membuat SP Setnek lagi hingga 3 kali, dan itu sangat memakan waktu dan mempengaruhi proses keberangkatan. Jadi buat teman-teman, sebelum benar-benar memilih waktu, alangkah baiknya teman-teman punya spare waktu mungkin sekitar 1 minggu sebagai bentuk jaga-jaga teman-teman. Siapa tahu misalnya ada keterlambatan berkas atau apalah gitu, faktor X apapun itu, sehingga teman-teman tidak mengalami kemunduran dan tidak mengalami perubahan jadwal, karena perubahan jadwal itu berpengaruh terhadap keberangkatannya teman-teman. Sebenarnya SP Setnek ini itu tidak berpengaruh terhadap proses keberangkatan, dalam artian di bandara teman-teman tidak perlu ada misalnya melakukan peskanan SP Setnek atau pengecekan, tetapi ini berpengaruh terhadap kontrak dan juga pencairan dana teman-teman gitu. Karena ini bisa dibilang sebagai surat izin bahwa benar Anda melakukan perjalanan dinas dari tanggal sekian hingga tanggal sekian. Nah, untuk biasanya teman-teman yang SP Setnek-nya telat itu juga atau pencairan dana itu tidak akan keluar sebelum SP Setnek dan visa keluar. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai SP Setnek-nya terlambat, itu akan mempengaruhi keberangkatan teman-teman, dan yang paling parah itu akan mempengaruhi pencairan pendanaan yang akan digunakan selama PKPI. Oke, selanjutnya highlight yang keempat adalah keterlibatan promotor. Ini penting banget teman-teman, aku tekankan nih buat teman-teman yang mau ikut PKPI, tolong banget semua proses
pemberkasan, proses wawancara, dan seluruh proses rangkaian PKPI dari A sampai Z untuk dikomunikasikan secara transparan kepada promotor. Kenapa? Karena seluruh pemberkasan itu sebenarnya ada tanda tangannya promotor. Jangan sampai teman-teman ada miskomunikasi dengan promotor dan jadinya pemberkasan tersebut dianggap tidak sah atau dianggap kalian mengada-ngada. Akibatnya apa? Teman-teman bisa saja langsung dicoret gitu. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai dengan komunikasi yang tidak transparan dengan promotor ini justru membuat teman-teman ribet nantinya. Jadi, saya sarankan untuk teman-teman yang mau ikut PKPI, semuanya prosesnya dilaksanakan secara transparan dan atas persetujuan promotor. Jangan sampai nanti teman-teman sudah dinyatakan lulus tetapi ternyata promotor teman-teman keberatan bahwa saya tidak pernah ada komunikasi dengan mahasiswa saya tidak pernah merasa ada penandatanganan apa, ataupun saya tidak pernah merasa memberikan izin kepada mahasiswa saya. Itu fatal. Oke? Selanjutnya adalah yang kelima adalah dana penelitian. Itu penting juga ya teman-teman, karena beberapa teman-teman yang melakukan PKPI itu misalnya ada yang tuition fee-nya akhirnya di cover menggunakan uang penelitiannya. Kemudian ada teman-teman yang melakukan lab lanjutan di universitas tujuan itu harus bayar sekian ataupun harus membeli bahan yang sekian, dan ketika itu misalnya tidak tercover oleh dikti, maka yang bisa mengcover itu adalah uang penelitian. Nah, uang penelitian ini tentunya juga teman-teman harus komunikasikan ke promotor seperti poin sebelumnya yang aku highlight juga, semuanya harus dikomunikasikan secara transparan. Jangan sampai teman-teman nanti sudah berada di negara tersebut, lantas hal ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya, itu akan berpengaruh terhadap proses teman-teman semua ya, baik itu di PKPI maupun pas kembali ke Indonesia. Karena uang penelitian ini biasanya digunakan untuk mengcover beberapa hal yang mungkin dikti tidak cover gitu. Misalnya tuition fee yang berlebihan, atau misalnya ada bahan tambahan yang teman-teman harus gunakan gitu, atau misalnya teman-teman proses pengiriman barang atau segala macem gitu. Nah, itu semuanya bisa mempengaruhi juga ya teman-teman. Jadi tolong ini diperhatikan. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi 5 hal yang aku highlight yang menurut aku sangat penting dalam proses pendaftaran PKPI ini. Tetapi tentunya yang aku jelaskan tadi itu tidak sesimpel itu. Masih banyak hal lagi, kerikil-kerikil kecil yang bisa berpengaruh terhadap proses pendaftarannya teman-teman. Tetapi paling tidak 5 hal besar tadi itu harus teman-teman pastikan bahwa itu sudah oke, dan insya Allah yang lain juga bakalan oke. Jadi teman-teman yang mau daftar PKP untuk tahun ini, semangat! Semoga rezeki kalian ya. Bye-bye!